Ada 3 hal. Kalau Anda mau berkelimpahan secara materi uang, ingat kita butuh buat memberi. Kenapa? Kita harus mimpi besar supaya bisa dibagi-bagi. Kenapa kalau mimpinya kecil, buat diri sendiri aja kurang. Mau kan menjadi manfaat? 3 hal yang gak boleh Anda pelit, kita pelit gak boleh. Ini 3. Semakin kita pelit, semakin melarat, semakin sengsara. Yang pertama, ya, gak boleh dihemat uang yang buat kesehatan diri, apalagi pelit buat kesehatan diri. Semakin kita pelit sama kesehatan diri, semakin sengsara kehidupan kita dan keluarga. Buat kesehatan diri, termasuk kesehatan badan, tubuh, pikiran, dan hati batin. Ya, belajar, terus belajar. Itu juga bagian dari kesehatan jiwa dan pikiran kita, mental dan spiritual. Jangan pernah pelit buat badan, buat apa istilahnya, makanan apa, buat kesehatan. Jangan pernah pelit. Yang kedua, jangan hemat apalagi pelit uang yang buat orang tua kita. Semakin kita hitungan, semakin kita hemat. Oh, gua aja kurang nih, bagaimana gua kasih nyokap gue, bokap gue. Semakin Anda pelit, semakin Anda hemat, akan semakin susah juga rezeki yang masuk uang. Ada berapa? Ada. Angkat tangan yang masih punya ibu di sini, di pemirsa di rumah. Makmurkan ibumu. Ya, pemirsa juga makmurkan ibumu. Kalau ada seseorang yang nasibnya masih ngeblangsak, masih susah, masih ruwet, ya, nasib itu dari ibu, nasab dari ayah. Berarti kalau nasibnya masih ruwet, masih sungsang sumbel, masih melarat, ada masalah dengan ibunya. Karena garis nasib dari ibu, nasab dari ayah. Maka perbaiki hubunganmu dengan ibu. Makmurkan ibu. Mumpung ibu masih ada. Saya udah gak punya ibu. Satu-satunya yang saya miliki waktu beberapa bulan lalu adalah ibu mertua. Tapi beliau juga sudah berpulang. Mumpung masih ada, makmurkan. Gak usah nunggu besok. Jangan kasih Al-Fatihah kalau buat orang yang masih hidup. Al-Fatihah. Kasih hadiah. Kalau orang udah meninggal, baru kasih Fatihah. Tapi yang masih hidup mah kasih hadiah. Ya, jangan pernah pelit buat ibu. Dan yang ketiga, jangan kamu hemat apalagi pelit yang buat belajar, mengupgrade diri kita. Bagi punya anak, yang Anda punya anak, sekolahkan, ya. Jangan hitung-hitung biaya. Insya Allah dapat. Bismillah, dapat. Dan buat diri kita yang udah nggak sekolah, tetap harus belajar. Ini yang namanya belajar. Ada seminar, ada workshop, ada juga training. Dan ketika belajar, itu investasi sebenarnya. Kita bukannya bayar, tapi investasi. Bang Windy, kenapa ilmu harus bayar? Saya ilmu nggak pernah saya jual belikan ilmu saya. Saya belasan tahun, puluhan tahun ilmu saya ilmu barat dulu, baru balik ke ilmu timur kita di leluhur sini. Saya pelajari hipnosis, hipnoterapi, ya, neuroscience, mind power, kekuatan pikiran. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke timur. Bukan cukup belajarnya, lumayan, ya kan? Ya, saya kembali ke ilmu timur, berguru kemana-mana, sehingga saya ketemu dengan ayah guru. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ilmu itu nggak akan, yang kita bahasanya bukan kita beli, tapi kita investasi. Itu nggak akan pernah hilang. Maka bayaran saya bisa mahal, ya karena saya punya ilmunya. Tapi ilmu saya nggak pernah jual belikan. Kalau dibilang ilmu Bang Wendy mahal, enggak. Ya memang mahal, karena Anda mahal, Anda berharga. Setuju? Tapi bukan ilmu yang saya perjualbelikan. Ilmu itu adalah punya Allah, titipan Allah. Ilmu ini bekal saya di keabadian, yang saya tidak boleh kasih murah. Anda juga begitu. Kalau punya ilmu sesuatu, adalah ada 2 hal, ekspertis dan waktu. Ekspertis itu keahlian Anda. Anda bisa ahli di bidang ini, itu perjalanan puluhan tahun, betul. Dan itu nggak boleh dikasih gratis sama orang, murah aja jangan. Dan waktu yang diberikan, Anda punya ekspertis, kasih ilmu ke orang, waktu itu nggak pernah bisa di rewind. Artinya ketika Anda harus bersama orang yang dicintai, tapi Anda meruangkan waktu buat orang-orang itu harus dihargai, dan itu mahal. Setuju? Jadi kalau Anda tak lihat ke saya, kenapa Bang Wendy selalu ada biayanya? Bukan buat saya, itu buat Anda menghargai dirimu sendiri. Kalau Anda mintanya gratisan terus, maka Anda juga akan dihargai murah kehidupannya.
Dan ada hukum pertukaran energi. Sejak zaman Rasulullah pun kita diajarkan. Ketika ada di majelis seperti ini, pernah lihat ada keropak-keropak amal itu? Infak. Nah itu untuk pertukaran energi kita. Jadi jangan pelit sama diri. Ya, mau berkelimpahan, lakukan itu. Insya Allah itu akan membuka jalur-jalur kekayaanmu. Kita wajib kaya, kita wajib memberi, biar bisa memberi kepada makin banyak orang.